Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Salam jumpa kembali dengan saya. Ini suara agak rusak deh. Bentar ya. Ah, ah. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Tri Joko di Sotkos. Selamat pagi, Pak. Pada pagi hari ini saya coba memberikan pengetahuan tentang fire prevention plan. Mungkin bagian teman-teman yang sudah ngambil BST sudah paham tentang fire, tapi di sini kita AFF Advanced Fire Fighting-nya lebih mendalami lagi tentang fire prevention plan. Waduh. Sekedar pendahuluan dulu ya. Api kita tahu adalah manusia untuk menunjukkan kehidupannya, baik untuk kehidupan sehari-hari ataupun untuk perekonomian. Pada suara saya terdengar ya? Siap, Pak, siap. Mendengar, Pak. Yang lain kemana nih, Pak? Gimana? Yang lainnya kemana? Dijadwalkan kita mulai jam 8. Ya teman-teman yang enggak ini terserah mereka. Mungkin mereka sudah lebih baik atau lebih paham tentang fire protection daripada kita. Jadi mungkin mereka hanya sekedar kita harus menjadi pelaut yang smart ya. Makanya pelaut yang cerdas. Jadi tidak ada orang bodoh di dunia ini, ada orang yang malas. Orang yang bodoh adalah dia tahu bahwa dia tidak tahu dan tidak bisa mencari tahu. Kita ini adalah orang-orang yang cerdas, smart, seperti handphone kalian, smart. Jadi kita tidak tahu dan berusaha mencari tahu. Itulah orang yang cerdas. Jadi mungkin di BST kita sudah paham, sudah diajari tentang segitiga kebakaran. Kebakaran mengakibatkan kerugian dan mengganggu bisnis sebuah perusahaan, mengganggu sebuah ekonomi. Kita tahu belum lama ini ada kebakaran di gedung kejaksaan sebanyak 65 mobil pemadam kebakaran untuk meredam kobaran api. Ini adalah suatu kejadian kebakaran ya. Padahal semua gedung sama dengan kapal. Dia harus punya plan, fire plan. Supaya di kapal kita tahu ada juga fire plan. Nah, di situ ketika kebakaran, apa yang akan dilaksanakan, alarmnya berbunyi atau apa. Apalagi gedung-gedung yang sudah yang modern ya. Apalagi di sana ada arsip-arsip yang negara biasanya itu memang sudah protektif. Ini kita di luar daripada bicara politik ya. Di bawah peraturan semua gedung atau ini harus mempunyai fire plan, fire protecting plan. Ini kebakaran pabrik etanol Mojokerto terbakar. Tentu kebakaran ini merugikan kita semua
yang baik secara ekonomi maupun secara waktu ya. Ini kebakaran-bakaran yang terjadi di rumah sakit. Padahal rumah sakit itu adalah tempat orang-orang yang lemah, orang yang sedang terbaring sakit, tapi terbakar gitu kan. Nah ini kenapa bisa terbakar? Karena kebakaran termasuk salah satu resiko, ya. Resiko, dan resiko itu tidak tahu kapan datangnya, tapi minimal kita sudah protek. Ya. Mungkin teman-teman sering lihat di jalan ada lampu merah, ada orang masih tetap terobos itu lampu merah. Ya kan? Kenapa ini? Apakah karena budayanya atau memang mau bagaimana? Nah, inilah teman-teman harus membudayakan mindset bahwa risiko itu bisa datang kapan aja. Nah, jadi kita mentaati peraturan lalu lintas itu karena apa? Karena memang ada lampu merah di sana atau karena ada polisi. Tapi kalau ada petugas, ada apa, pasti kita berhenti lampu merah. Tapi kalau gelap malam, ya kan, sepi, lampu merah kita terobos. Ini juga makanya mindset teman-teman begitu juga bekerja di atas kapal, ya kan. Waktunya kita cek, ya kan, ya, tugas jaga, ada patrol, ada pengecekan, ada apa, ron keliling, ya kan, ambil temperatur ini untuk orang mesin, ya kan, orang dilihat di navigasi GPS kapal ini sudah masih di tempat alur yang tetap atau tidak. Nah, ini kan banyak kejadian-kejadian teman-teman karena apa sekarang dunia sudah canggih global, ya kan. Ketika di atas apa di bridge, di deck, ya kan, itu ada sinyal. Dia bukan jaga, dia bukan lihat itu ais, bukan lihat itu radar, tapi dia malah main handphone. Nah ini mindset yang seperti ini, bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak cerdas dan menganggap remeh sesuatu resiko. Padahal Undisipliner ya Pak. jadi kapan aja, ya. Jadi ketika kita jaga 4 jam, fokus kita jaga. Ya kan, kalau di kamar mesin cek, ya. Kalau dek mungkin ada muatan-muatan yang berbahaya dan good, itu dicek. Benar atau tidak muatan itu ada di atas dek atau di bawah. Ya, kapal-kapal tanker, ya kan, dicek. Karena favor, ya kan, terus ada panas, akhirnya terjadi kebakaran. Dan kecelakaan, kebakaran itu semua terjadi karena human error, ya, kesalahan manusia. Ya itu tadi, manusia mindsetnya kita masih ketika ada lampu merah, tidak ada petugas, kita lewat. Nah, kita jaga di anjungan, ya kan, karena ada sinyal, kita main handphone. Kita tidak lihat apa dinas jaga kita. Nah ini, hal-hal seperti ini, mindset seperti ini, mari kita rubah. Ya kan? Ini kejadian rumah sakit kebakaran. Sebenarnya rumah sakit itu bukan tidak canggih, semua sudah ada fire plan-nya. Tapi kenapa? Kalau diurut hasil investigasi karena apa kesalahan manusia. Kita tahu bahwa listrik itu adalah sebagian besar penyebab daripada kebakaran di gedung-gedung. Ya. Itu listrik kita tahu bahwa setiap itu pasti ada batasannya. Nah, ini biasanya di rumah sakit atau di rumah kita atau di kapal pun sering colokan itu apa numpuk-numpuk gitu kan. Udah ini sambung lagi. Nah, itu akhirnya terjadi panas. Ya kan bahwa setiap kabel itu kan ada maksimum dia punya ampernya, arusnya. Nah, ini juga teman-teman kalau di atas kapal coba cek. Kalau ada stop kontak yang menumpuk-numpuk itu adalah udah salah satu, ya, udah salah satu near miss untuk sebuah kebakaran. Kan di kapal sudah ada near miss record, ada apa, tapi kadang-kadang diabaikan. Ini adalah salah satu ya untuk kita memprotek supaya tidak terjadi
sebuah eksiden, itu kebakaran, kecelakaan kapal, kah? Ada NIRBIS. Ya kan? Di Grenfell Tower Fire London. Ini juga adalah sebuah gedung yang canggih ya. Maksudnya semua perangkatnya sudah otomatis. Nah, inilah kadang-kadang mindset kita ketika sesuatu yang udah otomatis itu kita nganggap remeh, ya kan? Salah satu, ya kan, misalnya fire alarm di atas kapal, kita nggak ada alarm atau apa, ya kan, udah berarti kita nggak perlu ngecek karena kita percaya dengan automation itu. Apal ada AIS, ada HARPA, kita cuek aja belum ada alarm, padahal harpanya nggak tahu lagi bermasalah. Nah, yang paling penting adalah indra panca indra kita gunakan ketika jaga, untuk telinga kita, mata kita, perasa kita, ya. Itu harus, itu sebagai modal, ya. Kita tidak boleh mengharapkan alat yang otomatis, tapi tetap secara konvensional kita cek, kita jaga benar-benar. Nah, ini untuk menghindari hal-hal seperti ini. Ini ketika istilah kebakaran. Ini contoh-contoh kebakaran ya. Oh, api itu bisa sahabat, bisa menghancurkan semuanya. Ini tangki timbun Pertamina. Yang terakhir mungkin kemarin kita di Pelumpang ya. Itu sebenarnya sudah padam. Ya kan? Tapi karena daerah situ banyak orang dagang, ada ini, akhirnya favor uap daripada itu kan ada tangki premium. Sebenarnya tangki itu sudah di recovery, tapi favornya itu sampai ke perkampungan. Ada perkampungan itu entah mungkin orang ada panas, ya kan, akhirnya terjadi kebakaran kembali, ledakan malah, ya kan, ledakan itu. Nanti kita pelajari fire point suatu benda, suatu apa, ya kan. Nah, itu sebenarnya eh, kebakaran itu bukan ada di Pertamina, tapi ada di Pelumpang. Akses daripada Pertamina, favor, ya kan. Kalau premium itu kan favornya bisa kemana-mana. Nah, akhirnya ada panas di sana, segitiga kebakaran, akhirnya meleduk. Teori kebakaran. Ah, ini proses kimia oksidasi yang sangat cepat diikuti dengan timbulnya nyala, cahaya, asap, gas, dan energi panas. Nah, yang paling bahaya adalah energi panasnya. Energi panas daripada api itu sendiri. Cahaya, panas, asap, dan gas. Yang sering orang ini karena asap dan cahayanya. Cahayanya ini cahaya panas. Orang bisa ini kita pelajari kemarin BSD ya, kebakaran terjadi jika ada 3 unsur yang disebut segitiga api, yaitu bahan bakar, sumber, panas, dan oksigen. Nah, di Pelumpang itu sendiri bahan bakarnya ada, uap itu, dan ini tidak dirasakan oleh warga perkampungan itu bahwa uap daripada premium itu sudah sampai di sana. Nah, di sana ada mungkin tukang bakso, tukang gorengan, ya kan, ada panas di sana. Sedangkan fire point daripada premium itu kan rendah, ya kan, mungkin di bawah ini sudah bisa terjadi keledakan. Oksigen cukup di atas 21%. Nah, jadi tinggal tunggu meleduknya. Akhirnya meleduk
Kan sebelum terjadi kebakaran, ledakan. Tanpa salah satu unsur tersebut, api tidak terjadi. Nah, ini chain reaction-nya ini. Ya. Angel of fire. Panas keluar. Energi. Ya. Energi dari panas kembali. Terus ada bahan bakar, api. Flammable ring. Plus point. Fire point. Auto ignition temperature. Nah, ini harus teman-teman pahami, ya kan? AFF ini kan untuk perwira ya. Kalian pun harus paham, ya kan? Flash point, fire point, auto ignition temperature. Besaran angka-angka tersebut harus dikenali dan dikendalikan. Full oxygen dihubungkan oleh besaran angka-angka. Berapa kalau kapal, terutama kapal-kapal tanker ya, di situ berapa flash point-nya, fire point-nya, auto ignition temperature. Terus teman-teman yang muat muatan berbahaya, ya kan? Atau curah, muat batu bara, di sana kan ada nilai ininya juga. Ya, ada fire point dan auto ignition temperature. Sumber panas apa? Ya. Ada energi mekanik. Energi mekanik itu karena gesekan. Ya. Mungkin di hutan-hutan terjadi gesekan antara batang dengan batang kering ya. Jadi gesekan, ada panas di sana, ya kan? Terus ada matahari sebagai bahan bakarnya, terus daun yang kering itu sebagai bahan bakarnya, oksigen sudah cukup, akhirnya terjadi bakaran hutan. Itu karena memang musim kemarau. Biasanya di Eropa, di Australia itu kebakaran karena musim kemarau, gesekan mekanik. Jadi mekanik itu bukan karena gesekan mesin aja, gesekan gesekan menghasilkan daya atau power. Power panas. Panas itu kan dari konversi energi dari energi mekanik menjadi energi panas. Terus energi listrik. Energi listrik ini bisa menghasilkan kebakaran yang sebelah saya bilang tadi. Mungkin teman-teman yang di sini jadi officer sering dicek kamar-kamar, ya kan, dicek, ya, apakah ada ini listrik, switch listrik kalau kondisi saling menumpuk, karena kan itu ada batasannya berapa ampere itunya, ya kan, maksimalnya. Kalau dia tidak kuat kan akan terjadi panas. Sama seperti kabel, ya kan, harusnya ini cuma 10 ampere. Tapi kita buat sino banyak, ada kompor, ada kompor listrik semua. Akhirnya overcurrent ini yang menjadi arus itu menjadi semakin besar hingga terjadi panas. Panas itu yang mengakibatkan korsleting, ya. Akhirnya terbakar. Itu udah ada fuelnya itu ya kabel itu sendiri. Nah, terus panasnya itu ya tadi loncatan ampere, kira dari bakaran. Sumber panas dari energi kimia, teman-teman yang buat muatan mungkin kapal chemical, atau muatan cairan, muatan premium, itu salah satu premium adalah salah satu kimia, walaupun bahan bakar. Itu kan ada proses di sana. Terus energi surya, matahari. Nah, saya bilang tadi, ya kan, kebakaran hutan itu karena panas matahari dan ada gesekan mekanik daripada batang-batang itu, dan bahan bakarnya ya daun-daun kering itu, ya. Terus energi nuklir ini termasuk adalah sumber panas. Listrik, sambaran petir, listrik statis,
rokok, api terbuka, pemotongan atau pengelasan, permukaan panas, gesekan, bunga api, pembakaran, bunga api mekanik, reaksi kimia. Listrik statis, mungkin kalau teman-teman pelajari, bahwa di kapal kita pun terjadi listrik statis. Gesekan antara kapal dengan laut secara terus-menerus itu pun terjadi listrik statis. Makanya mungkin kalau teman-teman di sini ada yang menjadi masinis, engineer, bahwa gimana elektrik statis itu tidak mempengaruhi kepada manusia yang ada di atas kapal, elektrik statisnya dibuang kembali ke poros, ke sencup, poros, sub, baling-baling. Nah, biasanya di baling-baling dan sencup itu ada voltage untuk mengambil elektrik statis yang ada di bodi kapal sehingga terbuang bersama putaran baling-baling. Tapi kalau kapal-kapal yang nggak ada itu, makanya kadang-kadang terjadi loncatan-loncatan elektrik yang ada kalau teman-teman bongkar namanya atau lepas main bearing atau truss bearing yang ada di mesin induk, itu ada loncatan elektron, bisa kelihatan ada bopeng-bopeng di metalnya, di bearingnya, di metal duduknya ya, bukan metal jalan. Itu ada bopeng-bopeng. Itu karena pengaruh daripada elektrik statis. Makanya di atas kapal seminimal mungkin teman-teman harus memutus elektrik statis itu. Caranya apa? Ya turun dari kapal, pesiar, ya atau sekedar turun. Ini memotong elektrik statis yang ada di teman-teman gitu, sehingga kita terhindar dari kalau tubuh kita ini kuat, no problem. Tapi kalau kita pas lagi lemah, elektrik itu pengaruh terhadap darah kita. Karena loncatan elektrik itu sama seperti kita di strum lah gitu. Tapi ini voltase kecil, tapi tidak berasa. Kita tinggal di atas kapal itu berbulan-bulan, mungkin ada yang bertahun-tahun ya. Nah ini makanya kita harus siar, refreshing otak kita. Nah, itu elektrik statis yang tanpa kita sadari membuat kita menjadi tidak sehat. Makanya K3 sekarang mulai diterapkan di atas kapal, keselamatan dan kesehatan kerja di atas kapal ya. Teman-teman di sini perwira ya, harus sudah jadi pelaut yang smart ya. Rokok juga. Ini padahal di atas kapal sudah ada larangan merokok, terutama di kamar. Sering terjadi kebakaran itu karena merokok di atas kamar, di kamar. Nah ini teman-teman harus mindset tadi saya bilang. Jadi kalau kita berlalu lintas itu berhenti bukan karena ada lampu merah, berhenti bukan karena ada petugas sana. Memang peraturan. Peraturan itu sebenarnya membuat kita agar kita menjadi nyaman dan aman. Bukan untuk dilanggar. Kalau kita dilanggar, ya kita pasti akan suatu saat akan, nggak aman kok, nggak ada sepi gitu kan, nggak ada apa. Nah, tapi kita sudah menyalahi kodrat ya sebagai manusia dan orang yang beriman. Mungkin orang-orang sini banyak yang Muslim ya kan, bahwa di dalam agama pun kita tidak boleh. Ya kan? Itu kita sudah membuat zolim terhadap orang lain sebenarnya, walaupun nggak ada orang di sana. Ya. Kalau terjadi sesuatu, kita yang salah. Tapi kadang-kadang ini kan terbalik kita. Udah naik lalu lintas, lawan arah, ya kan? Dinasihati, dikasih tahu sama orang yang benar, malah marah-marah. Ya, begitu juga di atas kapal. Masih banyak teman-teman ngerokok, mungkin ada tempatnya smoking area. Ya. Tidak boleh merokok di kamar. Orang pakai ada asbak, ada apa, asbaknya dikasih air. Kita tidak tahu, makanya risiko kejadian itu tidak tahu kapan datangnya. Minimal kita sudah memprotek diri kita. Kita sudah melakukan sesuatu untuk menghindari kejadian itu, ya kan? Kalau
kebakaran itu karena panas, ya kan? Terus kita ngerokok dalam kamar, terus situ ada kasur, ada apa, ya kan? Entah kita tidak tahu, ya kan, kita tertidur atau apa, akhirnya terjadi kebakaran, baru. Makanya mindset kita rubah, kita mengikuti aturan itu karena kita ingin nyaman dan aman, bukan karena kita takut dengan petugasnya, bukan karena ada Molim 3, bukan karena ada kapten di sana, ditegur malah kita bisu-bisu. Kalau kata orang Jawa itu apa ya? Ngegrendeng gitu. Nah, ini kan banyak. Ini mindset, makanya mindset teman-teman, ya kan, kita rubah bahwa kita kan teman-teman naik di atas kapal pasti medical check ya, medical check up bahwa kita naik kapal itu aman, sehat. Nah, kita pun mau pulang pun dengan aman dan sehat. Ya, anak istri menunggu di rumah, ya kan? Sehat, lahir batin sama kantongnya juga sehat. Jangan sampai kantongnya nggak sehat juga ya repot. Ya. Nah, sekarang makanya semua sudah canggih, sudah apa, teman-teman juga harus lebih canggih daripada, lebih pintar daripada handphonenya. Smart handphone sudah smart. Tapi karena kita nggak mau belajar, ya udah ngarepin dari handphonenya aja. Ketika handphonenya error, baru pusing kita. Nah, ini semua jenis bahan yang dapat terbakar. Padat, cair, gas, semuanya. Kayu, padat. Besi, karena panas. Ya, tadi itu. Fire point-nya pun tetap ada. Combustible material. Material-material yang gampang dibakar. Flammable, yang mudah nyala. Nah, oksigen di udara luar ini kita sudah ada 21%. Makanya di kapal-kapal tanker, supaya tidak terjadi kebakaran dalam tangki, oksigen harus diturunkan di bawah 5%, di bawah 8%. Ya. Itu di inerts dengan gas-gas inerts. Nah, karena di atas kapal saya bilang tadi ada namanya elektrik statis. Nah, ketika bongkar muat teman-teman, itu kan terjadi elektrik statis. Makanya selang-selang yang ada atau pipa-pipa di ada kapal tanker itu pasti ada ardenya. Sambung ke mana? Ke deck. Nah, itu ada kayak seperti kabel elektrik gitu kan. Nah, itu sebenarnya untuk menghilangkan elektrik statis. Tapi kan mungkin orang deck tidak merawat, orang mesin tidak merawat. Sebagian itu sudah pada putus. Padahal kan bongkar muat terus nih. Ya. Nah, itu antara bahan bakar dengan selang ini kan terjadi gesekan. Yang mengakibatkan elektrik statis, yang di dalam pipa elektrik statis. Nah, kalau sudah tangkinya itu di atas 20%, bahan bakar udah ada. Elektrik statis sebagai panas sudah ada. Ya lu tinggal meletup aja itu kapan. Nah, ini sepele, ya kan? Seperti kayak kabel tuh di pipa-pipa itu. Nah, makanya teman-teman coba cek, ya kan, kalau yang teman-teman di kapal tanker dirawat nggak itu, ya? Nah, ini fenomena kebakaran, intensitasnya. Sebenarnya kebakaran itu ada waktu 3 sampai 10 menit. Ini di sini masa kita yang paling aman untuk mematikan. Tapi ketika sudah lewat dari 10 menit, flash over, cahaya, terus panasnya sudah melebihi daripada ini, nah, sudah susah untuk dikendalikan. Nah, makanya kayak seperti sprinkle fire itu bekerjanya harus di bawah 10 menit, 3 menit. Dia harus sudah hidup sprinkle itu, untuk mematikan api. Tapi ketika sudah 10 menit, api itu makin panas. Panasnya ini yang mendobel lagi untuk terjadi sebuah ledakan. Ini, ledakan ini yang akhirnya secara sudah ada material kan. Gas sudah ada, gas panas. Nah, ini ledakan inilah 3 sampai 10 menit ini yang paling bahaya. Full development fire.
Ini makanya sebisa mungkin ya teman-teman di sini mungkin yang mualim-mualim sering dicek sprinklernya, dites sprinklernya, dites fire alarmnya, ya berfungsi atau tidak. Jadi karena waktu kita pendek ya, sebenarnya 3 menit kalau kita ada alarm, ada apa sudah bisa sebenarnya. Tapi ketika itu api masih kecil dan panas belum menguasai ruangan. Ketika sudah menguasai ruangan panas, terus mungkin ada bahan di sana, seperti yang di mana yang di Pelumpang itu kan ledakan. Ledakan itu yang membuat akhirnya api itu menjadi kemana-mana gitu kan. Ini flash over. Kalau tidak ada ledakan, kita untuk mematikan ini meredam ledakan ini dan meredam panas. Nah, makanya sprinkle itu ya kan? Salah satunya sebagai protek pertama. Ya. Sering dicek airnya ada nggak tuh sprinklenya. Ya, jangan tangkinya kosong karena lama nggak pernah dicek, ya kan? Ketika jadi kebakaran dia terbuka tapi nggak ada air yang keluar. Nah, resource energi bisa dari apa aja, dari petir, ya kan? Kalau di ruang terbuka, makanya di depo-depo Pertamina itu tangki-tangkinya ada yang tangki pendam, ada yang tangki timbul itu semuanya sudah ada. Buat sprinklenya atau buat anti petirnya itu. Nah, itu tadi seperti elektrik statis, ya. Nah, dia ardenya itu sampai ke tanah atau enggak gitu. Nah, ini sering terjadi kesalahan-kesalahan perawatan-perawatan yang berkala yang tidak dijalankan, menganggap remeh sesuatu yang kecil. Nah, padahal dari yang kecil inilah yang bisa mengakibatkan terjadi kebakaran seperti ini. Oke, dari hal ini ada yang mau ditanyakan, kawan-kawan? Oke, kalau ada lanjut ya. Penyebaran panas, ini radiasi, konduksi. Nah, panas inilah yang sebenarnya banyak menjadi pemicu kebakaran itu berlanjut. Sebenarnya sudah bisa dipadamkan, seperti kamar mesin, ya kan? Semuanya harus tertutup rapat ketika terjadi kebakaran kamar mesin, sehingga terus CO2 ditutup, ya kan? Nah ini pintu-pintu kedap air kadang-kadang tidak bisa ditutup rapat karena sering dibuka terus diganjel lagi. Nah, ini hal-hal sepele, perawatan sepele. Ya kita tidak mengharapkan terjadi sesuatu di atas kapal. Tapi itu untuk salah satu untuk menutup atau mengcover dari panas yang terjadi dalam ruangan. Ya. Salah satunya dengan mengcovering. Ya. Makanya pintu-pintu kedap air, pintu-pintu fire door itu benar-benar harus dirawat. Jangan karetnya dicat semua, akhirnya tidak kedap, panas. Makanya kan kalau ada kebakaran, kita ingin buka pintu kedap air itu kan malah banyak hal. Kalau oksigen bertambah ada terjadi ledakan, ya kan? Karena panas dari kamar mesin ini sudah ada. Oksigen di luar full, di atas 21%. Nah, makanya cara membukanya pun ketika kita latihan BST kan diajarkan. Nah, ini yang bahaya. Efek keduanya, yang harusnya sudah padam, itu kamar mesin udah tutup, ya kan? CO2 sudah disebar, ya kan? Udah recovery, tidak ada ini. Belum waktunya, kita sudah buka tuh pintu. Makanya kita harus cek dulu masih panas atau tidak. Karena panas ini ketika bertemu dengan oksigen yang di atas 21%, jadi ledakan. Akhirnya kebakaran kedua kembali terjadi. Banyak terjadi di atas. Nah, sebenarnya pengaturan sudah diberikan. Tapi ya itu tadi kita menganggap remeh sesuatu yang kecil. Akhirnya
timbul efek sampingnya. Yang ini bisa di screenshot. Backdraft, kebakaran dalam ruang tutup, kehabisan oksigen, terjadi vakum. Nah, di kamar mesin juga seperti itu kan, terjadi vakum sebenarnya untuk mematikan udara. Makanya harus orang yang ada di kamar itu harus keluar. Kalau ada, bila ada kesempatan udara masuk akan terjadi ledakan. Nah, itu tadi. Misalnya kamar mesin sudah tutup, sudah ini, itu panasnya itu harus benar-benar nunggu sampai benar. Makanya kita harus pegang dulu dinding-dinding itu, kita buat cooling down, ya kan? Tetap dindingnya itu disiram, ya kan? Cooling down untuk agar panas di dalam ruangan itu ketika kita buka pintu tidak terjadi kebakaran kedua, backdraft-nya ini. Ya. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan-kesalahan dalam kita setelah penanganan kebakaran. Karena panas masih di dalam, ya kan? Itu tadi segitiga kebakaran, ya kan? Panas ada, ya kan? Sudah terjadi, udara ada, ya kan? Tinggal kita disinkronnya, disambung aja nih. Langsung bisa buka pintu langsung, dung, terjadi ledakan. Akhirnya timbul api kembali, ya itu makanya pintu-pintu kedap air benar-benar ya, pintu fire door ya kan benar-benar tertutup, jangan sampai karet-karetnya dicat, dia tutup tidak rapat. Ya, ini buat teman-teman di atas kapal, kita saling ingat-ingatkan, ya. Officer cek pintu-pintu, terus kalau muatan-muatan curah batu bara, ya kan. Nah ini batu bara sudah ada, bahan bakarnya di sana, panas sudah ada, ya kan. Nah ini sering orang cara pengaturan ventilasinya, blowernya, ya kan? Harusnya ini malah biar neken ininya, jadi blower ada yang isap, ada yang tekan, salah. Tetap semuanya harus isap semua, ya. Ini pun panas ketika tambah oksigen, ini kebakaran ledakannya malah di luar, bukan di batu bara itu. Ini penanganan ini kan sebenarnya sudah ada cara prosedurnya, cara apanya. Teman-teman ya, yang mualim-mualim dibaca penanganan muatan batu bara itu bagaimana, ya kan. Nah ini kalau kadang sekarang buat batu bara ini kan udah masuk kontainer juga ya, ada yang dalam karungan, ada apa. Ini pun penanganannya dia masuk dalam muatan berbahaya, dia harus ada di atas dek. Nah, ini kadang-kadang banyak ditemukan kapal terbakar, batu bara dalam kontainer, merasa aman dalam kontainer, taruh di dalam palka. Padahal panasnya udah di dalam muatannya panas, ada panas, ya kan. Nah, terus ketika apalagi kapal-kapal kontainer tuh kan sering dibuka, dia punya lalu lalang orangnya itu buat manhole orang. Kan udara masuk, oksigen masuk. Oksigen maksudnya buat bikin adem, padahal panas sudah ada, oksigen lebih dari 21%, ya udah meleduklah itu. Ya, ini hati-hati backdraft ini. Sepertinya sepele tapi itu tadi. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan kawan-kawan? Belum ada, Ini session ya. Ini stasinya. Terus perkembangannya, flash overnya, di sini full fire. Makanya dia punya kayak sprinkle kita harus 3-10 menit. Ini harus benar-benar. Kalau kita lewat dari sini kita tidak bisa merecovery, api itu kita bisa jinakkan, terus berkembang deh, akhirnya panas supaya udah tidak bisa terkendali. Makanya kita mengendalikan api 3-10 menit ini. Kalau lewat itu kita tidak bisa mengendalikan, kita bisa sudah habis karena panas terus hambatan. Makanya kalau terjadi kebakaran di atas kapal, pertama itulah calling down, ya, tim fire calling down-nya, ya kan. Misalnya panas di ruang emergency generator, siram dulu itu, ya kan. Siram dengan calling down, ya kan. Ruangan itu siramin air, dinding-dindingnya biar adem.
Ya kan? Kita merecovery. Setelah ada ruangan itu, ya kan, terus akan dengan adanya ini akan menurunkan panas. Dengan panas baru kita masuk fire-nya dengan nozzle yang fire penuh untuk mematikan api. Tetap cooling down yang makanya kan di basic kemarin kita diajar ada tim cooling down, ada tim pemutus oksigennya, terus ada yang fire fighting-nya. Ini reaksi berantai. Dalam siklusnya api adalah reaksi kimia oksidasi eksotermal secara berantai. Panas, uap, rantai reaksi, kena panas lagi di luar ini, akhirnya tambah api. Fire point. Makanya kalau teman-teman yang ini berarti kan kapal tanker, kapal ada muatan berbahaya, ada fire point-nya, batu bara tuh fire point-nya berapa, ya kan? Evaporation-nya diperlukan dari awal untuk merubah bahan bakar ke dalam bentuk uap. Akhirnya jadi uap. Nah, ini vapornya. Jadi yang di pelumpang itu karena vapor, bukan karena bahan bakar di situ, dia ada di luar. Nah, vapornya ini terbawa angin masuk ke perkampungan. Di sana ada tukang bakso, ada tukang gorengan, panas ada di sana. Akhirnya terjadi letupan, meledak, ya kan, terbakar. Jadi bukan kebakaran dari Pertamina-nya, bukan. Ya. Vapornya itu kan vapornya bisa dengan suhu sekian dia sudah menguap, gitu kan. Nah, ini yang kedua, reaksi berantai ini, teman-teman bisa baca. Yang perlu kita tahu adalah flash point, fire point. Nah, biasanya teman-teman kalau kapal tanker ketika dapat muatan kan dikasih tuh, oh muatan ini flash point ini sekian, fire point-nya sekian, flammable ring-nya 37,8 derajat itu sudah flammable. Berapa derajat suhu di deck? Apalagi kita mungkin daerah-daerah Papua atau daerah bisa di atas 40. Jadi, makanya hati-hati. Ya. Kalau muatannya tanker-tanker muatan aftur, muatan perlu ada tetap cooling down, ya kan, teman-teman yang di tanker ya. Cuma muatan-muatan batu bara. Nah, kalau batu bara curah pun harus benar-benar ventilasinya itu. Itu tadi saya bilang backdraft. Bahan bakarnya udah ada, batu bara itu panasnya udah ada. Kadang-kadang bara ini kan ada di batu bara itu di bawah-bawahnya itu. Tinggal kasih oksigen, ditiup gitu aja, habislah itu kapal. Flash point, nah ini buat pelajaran kalian. Jet fuel ini maksudnya aftur ya. Flash point-nya berapa? 38 Celsius. Kerosin 30 sampai 70. Bensin 43. Bahannya kan bensin premium yang 92 itu kan di bawah 40. Flash point-nya 40 minus. Propan di kapal-kapal LNG ya. Makanya di LNG itu untuk purging-nya dia tidak didinginkan tapi heat up. Gas itu mau purging, mau bilas tangki, mau bersihin tangki, itu di heat up, dipanaskan. Karena dia mendidih aja pada suhu segini flash point 104, 44 derajat Celcius. Ya. Minyak diesel 38. Makanya di LPG itu harus bongkar muatnya, ada ICEGOT namanya, International Safety Oil Gas Oil Terminal.
Itu hati-hati, banyak teman-teman kerja di kapal gas tapi tidak tahu namanya purging. Dia harus di heat up dulu, ya kan, dipanaskan tangkinya. Jadi bukan didinginkan seperti orang membilas gitu ya. Ini explosion range, batas ledak. Ini yang kalau ketika terjadi ledakan itu, walaupun kelihatannya kecil ya, duk duk. Itu sebenarnya sudah ada bahan di sana untuk ledak yang lebih besar. Makanya perwira harus sudah tahu apa yang membuat panas terus terjadi ledakan. Ya, teman-teman sini harus paham semuanya ya. Konsentrasi perbandingan volume campuran uap bahan bakar dengan udara. Nah ini uapnya yang berbahaya. Ya, uap itu saya bilang favornya ini. Kenapa dia banyak kejadian itu orang terfokus hanya kepada bahan bakarnya, tapi favor uapnya tidak dihiraukan. Ini yang ketika uap bahan bakar itu uap terus ada oksigen seperti kembang api sudah dus. Ini flammable range. Nah, ini area-area yang jadi 0%, 14%, 1, LL level low ini up. Ini flammable range ini nih. Persentase by volume. Petrol volumenya sebagian ini adalah flammable range. Panasnya berapa? Tadi kita sudah flash point-nya. Tinggal itu aja. Makanya di kapal tanker biasanya dikasih tahu apa dia punya flash point sama fire point-nya. Ini cairan, gas. Ini gasnya sudah vapornya sudah ini ya. Terus eksplosif, ya kan? Cairan, gas, ada oksigen, meleduk. Nah, ini masih bisa cairan dan O2. Tapi vapor daripada cairan ini nggak ada. It's no problem. Masih bisa kita jinakkan. Suntik gas, jenuh oksigen. Nah, ini gas dari vapor cairan itu. Nah, makanya udara, makanya kapal tanker, kapal gas itu pendinginan yang penting. Ketika ada muatannya. Tapi ketika mau purging, mau cuci tangki, dia di heat up. Namanya heat up. Bukan didinginkan. Nah, suhu terendah di mana bahan bakar dapat menyala dengan sendirinya tanpa diberikan sumber nyala panas dari luar apabila bercampur dengan udara. Kerosin 228 derajat Celcius, minyak diesel. Ketika dia panas, karena di situ ada kebakaran, ya kan, bensin, suhu api itu kan di atas 600 derajat Celcius, ya kan, dengan sekian meter, makanya kan orang merokok itu kan panas rokoknya itu di atas 300 apinya baranya itu, ya. Kita ngerokok makanya dilarang pom bensin sekian meter, ya kan, itu ada uap vapor. Makanya di pom bensin kita tidak boleh nyalakan handphone, tidak boleh merokok. Nah, itu tadi handphone ada elektrik statis di sana. Kapal-kapal tanker pun nggak boleh handphone apa gitu kan. Tapi kan kita nganggap remeh sesuatu. Ledakan kecelakaan terjadi itu karena ada penyebabnya. Penyebabnya salah satunya itu kelalaian manusia, cerobohnya manusia, karena kita menganggap remeh sesuatu resiko. Ya, ini teman-teman baca ya kan. Jadi kalau muatan atau apa, ini klasifikasi kebakaran berdasarkan Departemen Tenaga Kerja ya. Kalau kita ada SOLAS, ada Marbol. Nah ini tipe kebakaran, compartment fire, full fire, flash fire, jet fire, fireball. Nah, ini yang
yang fireball ini yang sering terjadi nih. Seperti apa loncatan-loncatan api, ya. Ledak-ledakan kecil seperti kembang api. Nah, ini sering terjadi di kamar mesin. Makanya kamar mesin usahakan, mungkin di sini ada nakoda atau KKM, usahakan kamar mesin itu harus bersih daripada minyak. Nah, ini kan kadang-kadang terutama di kapal-kapal kita yang masih kita temukan got kamar mesin itu penuh dengan minyak. Padahal itu pun kalau ada marine inspector tahu itu detention kapal. Karena kapal ada minyak di got kamar mesin. Buangnya kemana dia? Mau lewat OS, lewat apa? Tapi kita tidak peduli. Padahal itu udah salah satu pemicu. Panas sudah ada di kamar mesin. Ya kan? Nah, makanya usahakan got tank top kamar mesin itu bersih dari minyak. Ya. Nah, ini yang karena bisa terjadi loncatan-loncatan minyak api itu dari sana. Ya. Temen kadang-kadang ngerokok di kamar mesin lagi overhaul karena gotnya penuh minyak, ya. Lepar sembarangan itu belum mungkin ignition fire-nya belum, tapi kalau sudah nanti panas akhirnya dibuang rokok kebakar habis. Ignition smoking, ya, smoking electrical cooking equipment, makanya di kapal tanker itu tidak boleh memasak pakai gas, ya kan, pakai elektrik. Sekarang harus pakai solar cell gitu ya. Matches, lighter, open flame. Teman-teman sudah ini lah waktu BST ya. Tinggal dipraktekkan apa yang kita dapat, kita praktekkan di atas kapal. Jangan hanya sekedar kita untuk mendapatkan sertifikat. Ya, saya bilang tadi ada lampu merah kita berhenti, belajar berhenti kita lampu merah tuh mau sepi ya, kecuali di situ memang daerah rawan ya, itu lain cerita lah. Tapi kalau yang normal berhentilah lampu merah. Belajar kita mendisiplinkan diri dari lampu merah itu kita. Kalau kita bisa disiplinkan diri, insya Allah di atas kapal pun kita akan disiplin juga. Boiling liquid expanding. Nah, ini boiling inilah tangki bahan bakar, gas cair, kena panas, ya kan? Seperti terjadi ya kan di Pertamina yang di Cilacap itu kan karena tangkinya harusnya ketika ada panas sprinkelnya keluar air kan, mendinginkan dia. Tapi sprinkelnya karena nggak pernah dicek, nggak pernah dites, bukan air yang keluar, malah angin aja. Teknik pemadam kebakaran. Teknik pemadaman ada 4 ya, starving, smothering, dilution, cooling. Nah, biasanya kalau dalam ruangan kita cooling dulu, yang penting adalah cooling. Ya, baru smotheringnya ini akan menurun, dilution, bantai dengan tekanan untuk memisahkan bahan bakar dengan, makanya kan harus tekanan tinggi. Yang tim firefighting-nya, tim cooling down-nya ya kan, itu mungkin hanya sebagai cover mendinginin ruangan, makanya harus spray, harus seperti apa yang bundaran itu protektif, ya. Bahan bakar, nih head, kita memisahkan cooling ini untuk menurunkan panas, ya. Panas sampai kita bisa sentuh dengan tangan, ya. Di bawah 60 derajat kita bisa kita raba tetap terus. Nah, baru apakah api sudah kadang-kadang api sudah tidak ada tapi panasnya masih ada. Nah, orang menganggap itu sudah selesai, padahal panasnya masih ada, ya. Panas itu yang menjadi ledakan kedua lebih berbahaya. Nah, starvation mengambil atau mengurangi bahan bakar sampai di bawah batas dapat terbakar atau low flammable limit, LFL-nya. Jadi seperti dipecahkan gitu. Cara ini dilakukan misalnya menutup saluran kerangan bahan bakar pada daerah yang terbakar. Misalnya ada bahan bakar di situ, ya kan, kita tutup atau cover pakai blanket
atau apa, atau pakai CO2 atau dengan foam, ya kita tutup. Itu salah satu starvation ya. Oh, api nih, ya kan, kita untuk menutup bahan bakar mungkin pakai foam, semprot pakai foam atau pakai CO2. Jadi bahan bakarnya terpisah dengan oksigen, mengurangi bahan bakar sampai di bawah batas. Smothering, menutup, ya kan, mengurangi memisahkan udara dengan bahan bakar sehingga tidak ada kontak pada kedua zat tersebut. Ya. Itu tadi kita dengan blanket, ya kan, menutup dengan CO2, ini dengan busa atau foam, ya. Hampir sama dengan starving ya. Starving bahan bakarnya yang apa, bahan yang kita kurangi, walaupun ininya sama, apa dia punya caranya gitu. Mungkin dengan apa formnya kan udah terpisah, mengurangi bahan bakarnya. Kalau dia ada pipa bahan bakar, ya kita tutup kerannya, kita potong atau supaya tidak bahan bakar ke sana. Kita putus hubungan. Dilution, mengurangi kadar oksigen di udara sampai batas minimum sehingga pembakaran tidak dapat berlangsung. Nah, ya misalnya di dalam terjadi kebakaran di kamar mesin, kita tutup semua pintu-pintu kedap api dan ventilasi untuk mengurangi oksigen. Nah, terus di push dengan CO2 ya. Atau kalau di kapal tanker dengan inert gas nitrogen. Kalau kapalnya menggunakan ada inert gas system ya. Gas inert seperti nitrogen ya kan. Kalau di tanker itu kan gas inertnya dibuat dari gas buang daripada mesin induk, gas buang dari AE ya kan. Nah, itu mungkin suatu saat wah ini kita tidak ada gas CO2 habis ya kan, tapi generator masih hidup, misalnya ada di ruang ini, itu aja jadi sebagai CO2. Entah ada mesin mesin genset yang portable ya kan, mengeluarkan CO2 tuh, gas. Nah, tutup kedap ya kan, oksigen itu bisa kita jadikan sebagai gas inert. Tapi kalau gas inert ini kan dinginkan dulu, ada airnya, jadi yang benar-benar itu gas CO2-nya sudah dingin. Tapi mungkin kalau langsung dari ini harus kita buat seperti pipanya itu masukin dalam air. Nah, itu sudah bisa mendinginkan. Dibikin scrubbernya atau deck water seal kalau di kapal-kapal tanker. Ini media pemadam api. Nah, ini bisa jenis padat, jenis cair, jenis gas ya. Ini teman-teman sudah pelajari ketika di mana? ST ya. Ini kan kembali ya kan, teman-teman yang jadi mualim tuh. Ini kan sekarang jarang sekali terutama yang form itu kan. Nah, biasanya itu mualim 3 itu. Ganti dia punya ini formnya sekarang kan sudah ada vendor ya kan. Tapi harus cek benar-benar diganti atau tidak itu busa A, B-nya. Jadi kadang-kadang vendor cuma tulis doang tuh di itunya, di labelnya itu, oh sudah diganti. Padahal dalamnya nggak diganti. Nah ini teman-teman harus benar-benar ketika diturunkan form itu benar-benar diganti atau tidak. Nah, makanya kalau misalnya memang udah expire itu form, sebelum turunkan gunakan, habiskan itu. Nah, ini kan kadang-kadang udah, masih ini, karena banyak vendor-vendor nakal, ya kan, jadi masih yang udah expire. Bentar ya. Bang.
Keluar. Oke ya, teman-teman. Jadi itu foam yang jenis foam itu atau CO2 kan ada expire-nya. Nah, sebelum expire atau misalnya oke, kalau orang kapal yang ganti no problem. Tapi kalau orang luar yang vendor, nah ini harus benar-benar dicek. Nah, benar nggak tuh isinya diganti, ya kan? Banyak kejadian-kejadian itu, banyak vendor-vendor yang nakal. Sama seperti levrap gitu kan. Itu kan harus diganti tuh. Dia punya makanan di dalamnya atau apanya, ya kan? Makanya benar-benar ketika kita ada nurunin levrap, mungkin salah satu mualim harus ketika buka atau ketika nanti dipasang lagi itu benar-benar harus saksikan, dibuat videonya bahwa benar-benar barang-barang yang ada di dalam itu atau memang dibuka sama dia gitu loh. Sehingga gasnya kan ada gas di dalam levrap itu, ya kan? Gasnya benar-benar diganti. Jangan cuma labelnya doang tapi nggak dia buka gitu kan. Ini kan harus dibuka dulu, ngembang atau tidak. Ah, terus ada botol gas di situ yang harus diganti gasnya. Untuk ketika terjadi sesuatu dia bisa ngembang, akan tertarik tugasnya, akhirnya leprap itu bisa mengembang. Nah ini banyak kejadian ketika terjadi sesuatu, ya kan, leprapnya dilepas tidak bisa ngembang. Padahal itu baru diganti atau setiap expire diganti gitu bilangnya ya, tapi kenyataannya enggak. Begitu juga dengan alat-alat pemadam ya. Kawan-kawan di sini mungkin ada yang jadi nakoda, Molim 1, Molim 3, Molim 2. Benar-benar barang-barang yang diturunkan itu benar sekali-sekali dicek turun ke tempat vendornya, cek benar diganti atau enggak. Atau di random tes. Atau ketika mau diturunkan udah tes aja buat latihan teman-teman di atas kapal. Habisin semua formnya tuh, CO2-nya. Oke ya. Jadi sepadat. Ya. Blanket, chemical, alat membuat busa mekanik. Nah, ini untuk di kapal-kapal besar ya. Biasanya untuk ketika tim Basarnas ada kebakaran di laut, ya kan, ini. Fire protection. Nah ini ya, saya bilang proteksi kebakaran, deteksi seminim mungkin, alarmnya, aparnya, sprinklernya, hidrannya yang aktif. Terus yang pasif, man of escape-nya, ya. Escape terangnya benar-benar jangan di situ ada barang-barang di situ sehingga terjadi sesuatu, kita mau naik tangga darurat udah susah, ya. Makanya wali-wali, masinis, ya kan, KM kapten yang bertanggung jawab itu jangan sampai, ya kan, escape train itu tempat emergensi kita lalu orang itu banyak barang di sana, itu kan banyak, terutama di kamar mesin taruh di bawah, padahal itu sangat berbahaya. KKM harus bertanggung jawab, ya. Jadi jangan sampai ada barang-barang di lalu larang emergensi escape itu. Kita tidak tahu, makanya saya bilang kan, resiko itu tidak tahu kapan datangnya. Kita manusianya ikhtiar, ya kan. Mungkin kalau di sini yang beragama Islam, ya kan, kalau kita punya kuda kita ikat dulu kudanya, baru kita berpasrah diri, bertawakal, ya kan. Jadi kita persiapkan dulu diri kita, siapkan dulu lingkungan kita, ya kan, baru, ya kan. Jangan sudah, ya kan, kalau memang rezeki itu kuda nggak kemana, bukan gitu. Jadi kalau memang sial
nggak apa-apa ya kan, kita nggak tahu. Makanya risiko itu seperti hantu, kapan datangnya kita nggak tahu ya. Jadi datang tadi undang, pulang nggak disuruh gitu kan. Nah, yang pasti apa main off kompartemen, makanya pintu-pintu kedap air, pintu-pintu kebakaran itu kan benar-benar jangan sampai rusak ya kan. Smoke control ya kan. Asap-asap itu harus dikontrol ya kan. Merokok pada tempatnya, fire damper juga ini harus karetnya harus apa gitu, bisa dibuka dari luar, bisa ditutup dari luar. Fire retardant treatmentnya yang foam ini bagaimana ya, fire protection ini harus kita rawat ya. Jangan orang kapal dalam negeri ini kapal cuma jalan Merak Bakauni ya, atau kapal penyeberangan ada apa-apa bisa nyemplung, malah nyemplung yang bahaya ya. Banyak kan kapal-kapal feri, kapal penumpang itu kebakaran itu tadi ya. Padahal sudah dilarang mobil itu tidak boleh jalan ya, tidak boleh hidup mesinnya ketika di dalam kapal ya. Panas sudah ada, terus itu ada ventilasi bahan bakar ya. Knalpotnya masuk ke sana, akhirnya kebakaran. Ini itulah kadang-kadang kita sendiri, orang kita budayanya itu masih untuk disiplinkan diri mengenai safety masih kurang untuk keselamatan. Padahal kita mau selamat, ya kan? Doa, ya kan? Pasti kita kalau yang habis doa itu selalu minta selamat, selamat dunia dan akhirat. Tapi ada lampu merah, kita terjal, ditabrak mobilnya yang dimarahin, mobilnya nih, ngerokok sambil bangker. Tapi itu habis sholat asar, habis sholat, doanya minta selamat dunia dan akhirat, ya kan? Terus itu bangker sore, ya kan, ngerokok. Gimana? Ya kan? Doa kan harus kita tunjukkan juga dengan perilaku kita. Ya, rokok di dekat bunker, ya udah sama aja kita minta dibunuh gitu kan, cara tidak langsung. Fire protection system terdiri atas aktif fire protection system, yaitu sistem proteksi kebakaran yang digunakan secara aktif baik manual ataupun otomatis. Nah, ini harus sering dicek ya, kan ada dalam PMS perawatan alarm kapan, tesnya, sprinkle dicek, ya kan, dia ada airnya atau enggak, ya kan. Passive fire protection, alat atau bagian dari suatu bangunan, peralatan atau sistem yang berfungsi untuk melindungi dari kebakaran. Yang pasifnya ya, seperti tadi escape trunk, itu harus dirawat juga, ya kan. Gimana tangganya, ya kan, jangan sampai ketika terjadi sesuatu tangganya anak tangganya pada putus semua, karatan, korosi, harus dirawat juga. Ya. Karena kapal adalah milik kita, rumah kita harus menjaganya. Gue bentar lagi mau off gitu kan, mau selesai kontrak, ngapain ya? Katanya habis kontrak balik lagi deh kapal itu lagi. Nah, ini aktif fire protection, sumber air pemadamnya, pompa pemadamnya, sistem penyalurnya, sistem penyemprotannya, CO2. Biasanya itu CO2 sistem yang ke mana, yang ke kargo. Biasanya kalau kapal-kapal curah, kapal-kapal kontainer, itu pipanya banyak terputus di tengah, di luar, di dek gitu kan, karena tidak dirawat. Ini makanya sering dicek. Kan ada perawatan berkalanya ya. Fix installation otomatis, sistem air, sistem busanya, sistem gas, sistem powdernya, fire alarmnya bagaimana, berfungsi nggak ketika fire alarm, instalasinya secara otomatis atau manual, ya. Fire detection-nya.
yang sistem sudah terbuka atau pompa langsung jalan atau bagaimana? Yang udah otomatis. Ya, tapi manualnya kan alarm. Yang pertama alarm dulu. Kalau alarm yang nggak berbunyi, kita anggap nggak ada apa-apa ya udah. Makanya sering dicek pada alarm, ya kan? Ketika latihan, ketika ini. Nah, ini manual, tetap ya, manualnya tetap konvensional, tetap kita gunakan. Kita jaga 4 jam, ya kan? Dek keliling lah, ya kan 1 jam sekali, 1 jam sekali ini, ya kan? Kalau ada EBI, ada officer, sana kan berarti setengah jam sekali pasti terdeteksi, ya. Ini kan kenyataan kadang-kadang kalau kapal lagi sandar ya udah jaganya jadi itu aja di gangway, jagain orang naik turun kapal, jagain nungguin kapten naik itu gangway-nya. Tapi tidak dicek ketika ada bongkar muat, mungkin bongkar muat itu terjadi sesuatu, ya kan? Nah, ini harus sudah mindset kita harus sudah mulai dirubah bahwa kita adalah pelaut yang smart, pelaut yang cerdas, ya. Potensi pertumbuhan kebakaran. Tujuan peraturannya adalah untuk membatasi potensi maaf nih lagi radang tenggorokan. Alat mengontrol pasokan udara untuk ruang harus disediakan. Alat mengontrol cairan yang mudah terbakar di ruang harus disediakan. Dan penggunaan bahan yang mudah terbakar harus dibatasi. Sekarang di kapal mesin kita tidak boleh lagi menggunakan asbes. Ya, kan? Asbestos itu sudah tidak boleh digunakan. Tapi kan di Indonesia masih digunakan. Karena itu salah satu pengguna bahan yang mudah terbakar. Kan kita masih protektif. Exhaust itu kan masih pakai itu kan. Manipol itu sebenarnya sudah tidak boleh. Tapi di kita itu udah internasional. Dari SOLAS dan Marpos itu sudah tidak boleh kan. Penggunaan bahan tahan api, ini peraturan. Aturan 2, tujuan keselamatan apa ya. Kalian bisa baca-baca ya. Deteksi dan alarm. Pemadam kebakaran. Induk kebakaran dan hidran. Nah, itu kan biasanya yang ke dek mana, yang ke mana, sekali-sekali dites, atau mungkin di sini ada molim 1, nah aku udah cek. Makanya sering sekali kita tidak pernah melakukan safety induction, atau lebih dikenal dengan familiarisasi buat kru yang baru naik kapal. Nah, ini juga perlu naik kapal karena udah biasa. Nah, kita tidak tahu nih kan setelah dia naik apa terjadi sesuatu atau tidak. Nah, ini pun harus sudah oleh 1 atau nakoda ngasih tahu, kamu baru naik ya, hari pertama harus kamu sudah ketahui hal-hal seperti ini. Kan sebelum naik kapal kita perijuan ini dikasih tahu kan. Sebelum naik kapal hal apa yang 1 hari yang harus kamu ketahui, ya kan? Terus minggu pertama apa aja yang harus sudah ketahui, bulan pertama, seterusnya. Penting hari pertama itu apa? Nah, safety index ini kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Apalagi master ya kan. Master, perlulah saya tahu ini. Padahal dia sebagai komando ketika terjadi sesuatu. Active fire protection. Dibaca-baca ini ya, kawan-kawan ya. Pemadam. Nah, ini kan ada expirednya. Terus perawatan penggunaan selang nih, selang hose ini ya. Kan biasanya kita latihan itu menggunakan air laut, ya. Kita gunakan air laut. Nah ini kan di dalamnya itu seperti karet. Nah ini yang teman-teman sering setelah digunakan, udah
di mana digulung, udah paling dikeringin gitu aja. Seharusnya setelah digunakan, ya, selang itu rendam di air tawar. Mungkin ada drum ya kan, rendam di situ sampai berapa hari, seminggu kah, ya kan, sampai garam-garamnya itu hilang. Karena garam-garam ini yang bikin karet-karet itu jadi keras. Nah, akhirnya sering ketika gunakan pecah, akhirnya bocor. Nah, jadi perawatannya setelah gunakan kita nih, setelah kita latihan atau apa, rendam aja di air tawar, taruh di drum gitu kan, drum isi air tawar. Kalau kita mau bersihin pakai air tawar kan, ya habis lah itu. Tapi kita rendam aja, rendam ya kan, berapa hari ya kan, sampai udah garam-garam itu hilang, udah. Jadi minimal karetnya tidak mengeras. Begitu juga teman-teman yang di kamar mesin nih, fire hose-nya, ya kan 3 bulan sekali rendam di air tawar, ya kan? Itu karena panas di kamar mesin itu kan merusak karet, ya kan? Ya, bagus sebulan sekali rendam, ya kan? Tertaruh lagi, rendam ini supaya awet daripada dia punya karet dalam hose-nya itu, ya. Jadi jangan kita mau gunakan pada bocor, karet pada pecah dalamnya. Ini apa cara-cara perawatannya. Terus yang portable ini ya kan, kalau mau diganti, bisa orang kapal ganti silakan. Tapi kalau pakai vendor, dibuang dulu semuanya, ya. Biar datang ke kapal itu baru. Ini kalau ada isinya ini vendor-vendor nakal itu nggak diganti, ya. Ini yang foam, yang yang fix ya. Ini di kapal-kapal besar biasanya. Dilihat, dicoba pompanya, valve-valve-nya, ya. Ini kadang-kadang valve-nya jarang karena nggak pernah dipakai, ya kan. Valve-nya ini keras. Jadi sering itu valve sama pompa putar aja, ya kan. Karena nggak jalan kan. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai alat pemadam? Ini untuk di padam ya. Takut-takut Pertamina itu. Kalau di floatingnya dia, ya. Nah, ini 3 pemadam kebakaran. Padahal di kelilingnya domnya tangki ini udah ada sprinkle fire. Nah, sebelum terjadi ledakan ini, ketika ada panas yang lebih, dia sudah mengeluarkan api, sudah boundary cooling, sudah mendinginkan lingkungannya. Namanya boundary cooling, sprinkle. Tapi karena tidak pernah dirawat atau apa ya kan, ini karena petir. Cilacap itu terbakar karena petir aja. Nah, ini untuk orang merokok sini nggak mungkin, tapi biasanya karena petir. Nah, jadi Cilacap 2 kali karena petir. Karena kan kalau di Cilacap itu jauh ya dari mana-mana. Tidak seperti di Pelumpang, Jakarta, atau di mana. Itu dekat pemukiman. Hal ini karena petir. Cilacap tuh 2 kali terjadi karena petir. Mungkin kalau teman-teman yang pernah belajar di Cilacap kan, di sana jauh dari ini. Terus tinggi-tinggi. Akhirnya tidak ada, yang paling tinggi ya tangki itulah. Ya. Kalau Jakarta masih gedung-gedung tinggi masih banyak. Cuma dekat pemukiman. Ini fire protection, ya kan, tangkinya. Nah, ini areanya harus dipelajari itu kan ada di fire plan, ya kan, area kita ininya. Itu darurat, jalur evakuasi, material bangunan di mana, ya. Tempat berbahaya, jalur aman. Evakuasi. Ini peledakan.
Ini di Meksiko ya, leak LPG storage facility, lift 500 orang mati. Ini karena ledakannya. Ledakannya itu sama seperti bom atom, pecahan-pecahnya itu meratakan. Makanya yang dibahayakan itu kan dari kebakaran ledakannya. Makanya boundary cooling, cooling down, misalnya salah satu boiler kebakaran, itu kita harus jangan malah kabur, di boundary cooling aja, cooling down, disiram penuh gitu kan sampai dia. Nah, ini karena keterlambatan itu 3-10 menit. Kalau kita terlambat sudah. Tapi kalau kita sudah mulai boundary cooling di 3 menit, insya Allah itu akan terprotek, akan cooling down. Tapi kalau kita tidak di atas 3-10 menit tidak ada ini action untuk boundary cooling, habis. Ya, di ruangan-ruangan tertutup kayak kapal-kapal muatan berbahaya, bawa isotonic tank ya kayak kontainer itu kan, itu pun harus pelajari boundary cooling yang pertama, pendinginan. Kalau ruangan-ruangan tutup kayak tangki-tangki ini satu tangki mengeblem mungkin satu kecamatan. Dahan apinya, ledakan apinya, tekanan ledakannya itu bisa satu kecamatan 500 orang mati. Ya. Ini kejadian kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa ya. Dibacaan aja. Ledakan fisika, peledakan tekanan uap, gas seperti ketel uap, bejana bertekanan, kompresor. Nah, makanya biasanya mereka kan ada namanya safety valve. Ya kan, ketel uap, ketika tekanan berlebih dia akan terbuka. Cuma karena nggak pernah dites, nggak pernah dicek, ya kan, nggak pernah di ini, ya udah, karena meleduk lah. Peledakan kimia, pelepasan energi potensial dari reaksi bahan kimia yang disertai dengan energi panas. Nah, ini yang berbahaya. Ya kan, reaksi bahan kimia seperti kasus Chernobyl atau kapal yang kemarin yang meledak, itu kan reaksi bahan kimia dari bahan bakar. Terus pelepasan energi panas dari panas yang tinggi dan yang cepat. Waktu kita untuk adalah 3-10 menit. 3-10 menit kita harus sudah boundary cooling. Misalkan boundary cooling, pendinginan itu di menit ketiga. Tapi kalau kita nggak sigap, nggak apa, sudah ledakan ini yang paling bahaya. Ini bahan meledak ya, teman-teman baca. Fire radiation of full fire. Terus radiasi panasnya, ya kan? Itu pun harus ini. Kalau di mana kasus Pelumpang itu kan dekat, aja tembok, radius panasnya ada, terus vapornya pun terbang kemana-mana. Touch fire. Kalau korek api mungkin sekitar 1 senti. Kalau kapal atau kilang minyak kan bisa seperti bom ya. Nah, ini kan ledakan di atas, oksigen di atas cukup, menjadi panas, akhirnya blung seperti jamur panas di atas. Nah, itu sering kita lihat gitu kan. Itu karena oksigen masih di atas 20%. Panasnya sudah mencukupi, oksigen ada, udah. Pencegahan lift, perencanaan yang baik, proper design, mencegah terjadinya api, jika pemanasan bencana oleh api. Makanya kalau sudah terjadi kebakaran ya boundary cooling, pendinginan, botol itu, bejana itu, terus semprot, ya kan, pasti akan dingin.
Kalau kita melakukannya 3 sampai 10 menit. Bagus 3 menit. Tapi kalau udah 10 menit, panasnya sudah mencapai ini. Susah. Untuk meninggalnya mungkin bisa lama. Tapi perhitungan kita 3 sampai 10 menit. Minimal 3. Apalagi baru terjadi api misalnya gitu, kita sudah mendinginkan. Itu lebih cepat lagi. Nah, ini verting pusing ya. Bacaan aja. Oke, dari hal ini ada yang mau ditanyakan, kawan-kawan? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya coba share video ya mengenai kebakaran. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa lihat ya. Jelas, Pak. Ini latihan kebakaran. Nah, yang depan ini protek boundary coolingnya ya. Tetap untuk memprotek orang yang bawa selang, memutus panas yang ada di oksigen, mengurangi tim protek, ini tim bantainya ini, gembalnya. Selamat terima kasih saya. Oke, WhatsApp saya. Oh, biar. Yang mereka tadi juga saya mereka checking. Ini yang 1.300 itu yang tempat tidurnya di dalam double, bukan yang single aja. Ini kan lonjakan apinya yang ini ya, ini bahan bakar, mechat, ya kan. Saya juga sudah kasih nomornya tadi.
Oke, kawan-kawan, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai tetap semua adalah dari diri kita sendiri ya. Kita sudah mulai bahwa kita adalah pelaut yang smart, pemimpin yang smart, officer yang smart, engineer yang smart. Bahwa jadi mungkin kita harus sudah bisa mendeteksi bakal terjadi sebuah eksiden, entah itu kebakaran, kecelakaan, ya. Dimulailah mindset kita, budaya kita bahwa prosedur harus dilaksanakan tanpa harus ada pengawas. Ya. Sama seperti kita, mungkin orang-orang itu kan, bahwa kita tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi. Ya kan? Walaupun nggak ada orang yang ngawasi, walaupun KPK nggak ada di sana. Ya, melihat kita, ya, kita tidak bisa. Itu juga lampu merah. Waktu Baru 3 orang ini tuh. jangan menunggu petugas baru kita taat peraturan. Itu juga di kapal, motivasi teman-teman yang ada di kapal bahwa peraturan harus dilaksanakan. Bukan karena ada nakoda, bukan karena satu, bukan karena chief engineer, tapi dari diri kita sendiri. Ya, karena kecelakaan bisa terjadi kapanpun. Oke, begitu jadi saya. Kalau tidak ada yang bertanyakan, kita berjumpa lagi di mungkin episode yang sama ya, pelajaran yang lain, tergantung kita atau bertemu kita entah saya lagi vetting atau apa di jalan, jangan lupa menyapa ya kan. Mungkin dari teman-teman tetap semangat dalam berkarya, bekerja. Ingat keluarga menunggu di rumah. Ya, Pak. Laut tidak enak, ya. Ya, Pak. Kasihan keluarga, anak istri menunggu kita di rumah. Tentu kita pun ingin bertemu dengan anak-anak dan kita merasakan hasil pekerjaan kita. Ya, mereka besar, mereka ini kita didik mereka dengan bahwa sesuatu itu bisa terjadi kapanpun. Ya. Belajar kita didik dalam keluarga pun bahwa Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan. Bukan karena ada kitanya sebagai orang tuanya, bukan karena ada ibunya, tapi Tuhan melihat apa yang kalian kerjakan. Ya kan? Orang tuanya membuat aturan-aturan seperti ini. Oke, begitu aja dari saya. Saya ucapkan selamat belajar, selamat bekerja, tetap semangat, safety first. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjut jam berapa?